Kita harus yakin, tanamkan keyakinan, ketauhidan kepada anak bahwa Allah lah yang maha segala, Allah yang maha kuasa. Jadi kalau yang lain itu tidak ada apa-apa, dan kita sebagai hamba Allah itu kita sebagai khalifah di muka bumi, ya. Jadi nggak perlu takut sama yang kayak gitu, ya kan? Betul. Kita harus dipilih-pilih juga nih tontonan yang baik untuk anak. Jangan sembarangan boleh dikasih tontonan. Betul. Dijelaskan juga kalau mungkin memang berbau-bau mistis. Betul. Jam tayang anak juga diperhatikan, jangan sampai larut malam ya untuk menonton tayangan. Baik. Nah, mudah-mudahan berfaedah. Amin. Setelah ini kita akan bahas, biasanya orang kalau di rumah atau misalnya kita pergi ke Saudi ya, itu suka ada wewangian yang dibakar gitu. Bukhur namanya. Bukhur. Cuman kadang-kadang ada orang yang mengatakan ini sama dong sama menyan. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Kira-kira perbedaannya apa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Tradisi membakar bukhur. Pemirsa beriman, mungkin masih banyak orang yang menganggap tradisi membakar bukhur ataupun kemenyan hanya sebagai alat untuk ritual-ritual mistik pada dukun, pengantar sesajen dan semacamnya. Bahkan seringkali bau bukhur ataupun kemenyan dikaitkan dengan pemanggilan arwah dan aroma yang menyeramkan ataupun angker yang dikira akan bisa membuat para makhluk gaib berdatangan. Padahal penggunaan bukhur telah ada sejak berabad-abad lalu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Di Indonesia, umumnya kemenyan yang bentuknya seperti kristal diletakkan di atas bara api dalam wadah tanah liat. Fenomena seperti itu sering ditampilkan di hamparan tikar para dukun, dipopulerkan di film-film layar lebar yang bertemakan horor, sehingga semakin menambah pandangan miring orang terhadap kemenyan. Namun kenyataannya, di Indonesia kemenyan banyak digunakan bukan saja oleh pihak-pihak penggemar mistik. Di beberapa pondok pesantren kemenyan dibakar ketika hendak melaksanakan sholat tarawih dalam sebuah wadah yang bertujuan untuk memberikan aroma yang harum khas kemenyan di dalam ruangan ataupun di masjid. Di beberapa daerah, kemenyan dibakar ketika berlangsungnya acara walimatul ursi atau acara pernikahan. Ada juga yang membakar kemenyan pada setiap kali pertemuan seperti majelis taklim, majelis tahlil, acara selamatan atau tasyakuran, tempat ziarah dan lain sebagainya. Beranjak dari Indonesia, di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kemenyan kerap hadir di beberapa acara seperti acara wisuda tahfidz, acara penyucian atau pembersihan Ka'bah, dan lain sebagainya. Hal itu untuk mengharumkan udara dan menyenangkan jiwa para peziarah. Selain itu, menurut salah satu hadis Nabi, para malaikat itu suka bau-bau yang wangi dan membenci bau-bau busuk. Berabad-abad lampau, kemenyan yang berasal dari kayu gaharu atau getah pohon damar merupakan komoditas mahal dan salah satu yang paling bergengsi dalam lingkup perdagangan di jalur sutra. Di jalur perdagangan yang membentang dari Cina sampai ujung Turki itu, kemenyan bahkan bisa jadi lebih mahal dari emas dan intan permata. Para pedagang memburu kemenyan karena permintaan yang tinggi dari para raja, bangsawan, dan para pemuka agama. Penggunaannya pun sangat beragam. Di Mesir, bangsa Mesir kuno memanfaatkan kemenyan yang diimpor dari Yaman sebagai salah satu bahan dalam membuat mumi. Di Yerusalem, kemenyan dibakar di tempat peribadatan sebagai wewangian penghantar doa-doa. Di Jazirah Arab, kemenyan ditempatkan dalam wadah-wadah cantik untuk mengharumkan ruang-ruang istana dan rumah-rumah. Dan di Asia Selatan dan Asia Timur, kemenyan dibakar dalam kuil-kuil sebagai sarana peribadatan. Oleh karena itu, kemenyan bukan merupakan benda mistik milik agama atau untuk upacara-upacara tertentu. Selain untuk wewangian, bukhur atau kemenyan yang mengandung olibanol, materi resin, dan terpenes, kandungan lain saponin, flavonoida, dan polifenol ini juga memiliki beberapa manfaat lain. Pada abad ke-10, Ibnu Sina merekomendasikan kemenyan sebagai obat untuk tumor, bisul, muntah, disentri, dan demam. Dalam pengobatan tradisional Cina, kemenyan digunakan untuk mengobati masalah kulit dan pencernaan. Sedangkan di India, kemenyan digunakan untuk mengobati artritis. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh King Abdul Aziz University di Arab Saudi menemukan bahwa kemenyan bisa menurunkan kadar kolesterol jahat. Di zaman Rasulullah dan Salafus Saleh, kemenyan atau bukhur juga sering dipergunakan.
Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sendiri sangat menyukai wangi-wangian, baik yang berasal dari minyak wangi hingga buhur, sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis, misalnya hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari berikut ini. Dari Nafi, ia berkata, apabila Ibnu Umar mengukup mayat atau membakar kemenyan, maka beliau mengukupnya dengan kayu gaharu yang tidak dihaluskan dan dengan kapur barus yang dicampurkan dengan kapur barus. Kemudian beliau berkata, beginilah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengukup jenazah atau membakar kemenyan untuk mayat. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama. Sampai ucapan beliau, nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abu Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Imam. Kemenyan karena permintaan yang tinggi dari para raja, bangsawan dan para pemuka agama. Penggunaannya pun sangat beragam. Di Mesir, bangsa Mesir kuno memanfaatkan kemenyan yang diimpor dari Yaman sebagai salah satu bahan dalam membuat mumi. Di Yerusalem, kemenyan dibakar di tempat peribadatan sebagai wewangian penghantar doa-doa. Di Jazirah Arab, kemenyan ditempatkan dalam wadah-wadah cantik untuk mengharumkan ruang-ruang istana dan rumah-rumah. Dan di Asia Selatan dan Asia Timur, kemenyan dibakar dalam kuil-kuil sebagai sarana peribadatan. Oleh karena itu, kemenyan bukan merupakan benda mistik milik agama atau untuk upacara-upacara tertentu. Selain untuk wewangian, buhur atau kemenyan yang mengandung olibanol, materi resin dan terpenes, kandungan lain saponin, flavonoida, dan polifenol ini juga memiliki beberapa manfaat lain. Pada abad ke-10, Ibnu Sina merekomendasikan kemenyan sebagai obat untuk tumor, bisul, muntah, disentri, dan demam. Dalam pengobatan tradisional Cina, kemenyan digunakan untuk mengobati masalah kulit dan pencernaan. Sedangkan di India, kemenyan digunakan untuk mengobati artritis. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh King Abdul Aziz University di Arab Saudi menemukan bahwa kemenyan bisa menurunkan kadar kolesterol jahat. Di zaman Rasulullah dan salafus saleh, kemenyan atau buhur juga sering dipergunakan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sendiri sangat menyukai wangi-wangian, baik yang berasal dari minyak wangi hingga buhur, sebagaimana disebutkan di dalam berbagai hadis, misalnya hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari berikut ini. Dari Nafi, ia berkata, apabila Ibnu Umar mengukup mayat atau membakar kemenyan, maka beliau mengukupnya dengan kayu gaharu yang tidak dihaluskan dan dengan kapur barus yang dicampurkan dengan kapur barus. Kemudian beliau berkata, beginilah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengukup jenazah atau membakar kemenyan untuk mayat. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, golongan penghuni surga yang pertama kali masuk surga adalah berbentuk rupa bulan pada malam bulan purnama. Sampai ucapan beliau, nyala perdupaan mereka adalah gaharu. Imam Abu Yaman berkata, maksudnya adalah kayu gaharu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Selain itu, Masya Allah, memang kalau kita lagi umroh ya, suasananya dan aromanya itu bau gahru. Betul. Bau apa namanya? Buhur. Buhur ya, biasanya. Dan juga kalau masyarakat Arab di Saudi, sebelum mereka pergi itu biasanya buhur itu setelah dibakar diginin ke badannya supaya wangi badannya. Jadi lebih seperti aromaterapi gitulah ya. Jadi memang benar-benar berbeda sama yang namanya kemenyan ya. Ya, walaupun sebenarnya kemenyan itu punya nilai, cuman yang jelas dalam ritual ibadah juga ada aturannya dalam Islam ya, bukan berarti dengan bakar ini dan lain sebagainya akhirnya doa dikabulkan, karena bisa jadi satu simbolisasi. Betul sekali. Alhamdulillah sudah 3 berita yang kita sampaikan. Saya Zizi Syah undur diri. Saya David Halik undur diri. Semoga apa yang disampaikan berfaedah. Amin. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.